You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita berdoa sebelum membaca merenungkan firman Tuhan. Kami datang dalam ucapan syukur di hari perhentian yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih karena sungguh Tuhan Engkau baik dan Engkau menyatakan kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Hari ini kami boleh datang memuji memuliakan nama-Mu dan tiba waktunya bagi kami untuk kembali membuka firman-Mu. Kami mohon bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman-Mu ditaburkan, boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan, semua kami yang mendengar. Tuhan tolong agar pada akhirnya kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa, dengan pertolongan dari Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam hidup kami, di dalam keseharian kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami umat-Mu sedia mendengarnya. Di dalam satu nama yang kudus dan berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kesempatan ibadah bukan sekadar sebuah kebiasaan, tapi biarlah kita boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Hari ini tema yang diberikan kepada kita adalah karakter Kristus tentang kerendahan hati. Saudara, ini bukan hal yang mudah, karena pada dasarnya kita manusia yang sudah jatuh di dalam dosa. Kita adalah orang-orang yang sombong, yang pusatnya adalah diri kita sendiri. Tapi mari kita berdoa ketika kita akan membaca merenungkan firman Tuhan. Kembali Tuhan akan meneguhkan hati setiap kita. Saudara, bicara soal karakter, saya tidak tahu apakah saudara memahami bahwa yang namanya karakter itu tidak hanya sesuatu yang kita tiru atau kita ikuti sewaktu-waktu. Misalnya ya, kalau ada orang yang kayaknya bagus deh cara dia berdiri, cara dia duduk, cara dia hidup, lalu kita meniru sebentar. Oh, lalu kita bilang kita sudah punya karakter. Tidak demikian. Ada sebuah ungkapan mengatakan seperti ini saudara ya. The true character is who you are when nobody is looking. Jadi karakter yang sejati itu siapa saudara, siapa saya waktu gak ada yang ngeliat. Kadang-kadang begitu ya, waktu ada yang lihat, oh buang sampahnya masukin kantong karena ada yang lihat. Kalau gak ada yang lihat, buang di lantai. Nah itu orang-orang yang kita kalau mesti perhatikan. Karakter yang sejati itu waktu gak ada yang melihat, hanya saudara dan tentunya Tuhan. Saudara seperti apa? Saya kasih contoh lagi. Karakter itu begini saudara ya. Saya ingat sebuah kutipan menarik mengatakan begini. Orang yang menabur pikiran menuai tindakan. Orang yang menabur tindakan menuai kebiasaan. Orang yang menabur kebiasaan itu menuai karakter. Dan orang yang menabur karakter menuai masa depan. Contoh, kalau hari ini saya nggak nyinggung siapa-siapa ya, contoh saya gitu ya. Kalau hari ini saudara telat, besok saudara telat, jadi tindakannya telat. Minggu depan saudara telat, bulan depan saudara telat. Lama-lama jadi kebiasaan. Begitu kebiasaannya telat, lama-lama tahun ini telat terus, tahun depan telat terus, lama-lama jadi karakter. Karakter itu udah melekat sama kita. Karena terlalu sering, terlalu biasa, lama-lama itu menjadi sesuatu yang melekat pada diri kita. Sehingga kalau kita datang on time, orang bilang apa? Tumben. Kalau udah begitu tuh udah karakter tuh.
Nah, saya nggak tahu nih Bapak Ibu Saudara, kita tuh punya karakter kayak apa ya? Mirip Yesus nggak ya? Saya numpang tanya, ada nggak orang tua yang pingin sekali anaknya makin hari makin mirip tetangga? Ada? Coba Bapak Ibu misalnya ada anak gitu, aduh papa bangga sekali nak, lihat hidungmu makin mirip om di seberang jalan gitu. Saya pikir orang tua yang normal ingin anaknya mirip dia. Ini anak saya. Kalau kita adalah orang-orang yang ikut Kristus, kita harus mirip siapa? Kristus. Sudah ada yang bilang begitu di rumah? Mami kok Kristus sekali? Belum? Oh, berarti belum kelihatan dong karakter Kristus. Kalau kita melihat karakter itu karena sudah melekat begitu rupa. Bukan kalau ada orang kita pura-pura jadi Kristus. Kalau nggak ada orang jadi setan. Tidak, saudara. Tetapi karakter sesuatu yang terus-menerus kita biasakan, kita hidupi sehingga menjadi sesuatu yang melekat pada diri kita. Dan karena kita anak Tuhan, kita harusnya makin serupa Tuhan. Lagu tadi indah ya, seperti Tuhanku. Makin mirip Yesus. Waktu orang lihat hidup kita, orang gak bisa bilang, lu pasti anak Tuhan, bener kan? Nah, lain kalau orang lihat hidup kita, orang lihat, ini siapa sih? Lalu orang bilang, pantas, oh lu anak setan ya? Nah, berarti karakternya mirip. Nah gitu saudara ya. Maka hari ini kita akan melihat bagaimana, atau sepanjang bulan ini saudara akan belajar karakternya Kristus ya. Sebentar. Nah, bagaimana membangun karakter Kristus? Bagaimana membangun karakter seperti Kristus? Maka mau tidak mau saudara harus kenal siapa Kristus, begitu ya. Kalau kita nggak kenal ya gimana juga kita membangun. Ini agak macet, sebentar bisa ditolong? Sebentar ya. Jadi saudara harus kenal siapa Yesus. Kalau mau karakternya mirip Yesus. Maka tadi kita sudah baca ya. Kita baca di dalam Filipi pasal 2. Nah, saya tidak akan ajak kita baca lagi. Filipi pasal 2 kita sudah baca tadi sampai ayat yang ke-11 ya. Nah, mari kita akan lihat sama-sama. Saya menuliskan begini. Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 11 adalah satu bagian Alkitab yang bicara kerendahan hati Kristus. Bagian ini merupakan contoh yang luar biasa dari kerendahan hati Kristus sebagai teladan bagi semua orang yang percaya dan mengikuti Dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa Paulus menulis surat Filipi? Paulus menulis surat Filipi karena sebenarnya juga ini dia ingin berterima kasih kepada jemaat Filipi yang mendukung dia. Tapi di sisi yang lain kalau saudara perhatikan nampaknya ada konflik saudara ya. Nah, kita lihat di pasal 4 ayat 2 dan 3. Ada konflik di dalam jemaat Filipi. Karena itu Paulus menulis Filipi pasal 2. Mari kita baca sebentar pasal 4 ayat 2 dan ayat yang ketiga ya. Saya baca ayat 2, mohon saudara sekalian yang bisa lihat membaca ayat 3. Ada dua nama perempuan muncul. Eudia ku nasihati dan Sintike ku nasihati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Kita tidak dikasih tahu persis apa perdebatan antara kedua perempuan ini. Ada yang namanya Eudia, ada yang namanya Sintike. Nampaknya keduanya ini orang-orang yang terpandang di dalam jemaat. Mereka berselisih paham, maka akhirnya Paulus juga di dalam surat ini mengingatkan, ayo dong gitu ya. Bahkan Paulus minta ayat 3 kepada Sunsugos temanku yang setia. Tolonglah mereka. Tolong ngapain saudara? Tolong didamaikan. Kira-kira gitu ya.
Nah, jadi menarik ini untuk memperhatikan ada pertikaian, ada konflik, lalu disitulah muncul nasihat, ya. Jadi kenapa kita penting mempelajari latar belakangnya? Karena waktu bicara kerendahan hati, ini terkait dengan sebuah situasi yang ada di dalam jemaat. Maka saudara lihat muncullah nasihat. Apa nasihatnya? Ingat ya, kata kuncinya lagi nggak sehati, maka perhatikan di ayat pertama tadi. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu semua, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Apa itu? Hendaklah kamu sehati sepikir. Dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. 3 kali lagi ya muncul kata satu. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat di ayat pertama, ini kira-kira kalau Paulus ngomong dalam bahasa kita sekarang, katanya Kristen. Berarti ada kasih, ada nasihat, ada penghiburan, ada kasih mesra. Ayo dipakai. Saudara sudah punya modal untuk bersatu. Kita dikasih modal oleh Tuhan untuk bersatu. Dalam Kristus kamu sudah punya semua ini. Karena itu dipakai supaya bersatu. Lalu Paulus ingatkan di ayat 3 ya. Coba kita lihat ayat yang ketiga. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, nah muncullah karakter Kristus. Salah satu masalah di dalam konflik biasanya adalah tidak cukup rendah hati. Makanya dikasih tahu, tidak cari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan jangan tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Jadi saudara perhatikan, ini yang Paulus nasihatkan, sehingga kalau kita lihat secara sederhana, kenapa perpecahan terjadi? Nah ini, masalah ambisi pribadi, mencari kepentingan sendiri, puji-pujian yang sia-sia. Yang kedua, punya keinginan supaya dirinya kelihatan lebih tinggi dari orang lain. Merasa diri lebih penting dari orang lain, dan ingat ini yang menjadi fokus adalah diri sendiri. Saudara, waktu saya melihat ini semua, bukankah itu natur manusia di dalam dosa? Kalau yang namanya Alex, ya lebih senangnya ini, mengutamakan diri, itulah diri saya, diri saya, diri saya. Tapi waktu saya mengenal Tuhan, harusnya karakter saya bukan seperti ini. Ya, kalau karakter kita seperti ini, orang pasti ngomong, oh pantas. Di dalam dosa, ciri utamanya itu saudara titiriri, mati-matian untuk diri sendiri, boro-boro orang lain. Ada yang bilang sama saya, Pak, zaman sekarang kalau mau maju harus pakai gaya kodok, gaya katak. Saudara tahu berenang gaya kodok, gaya katak? Gimana biar maju? Sikut kanan, sikut kiri. Kalau perlu tendang, kiri kanan belakang, yang penting gua maju. Wah, jadi nasihat ini kayak nggak laku zaman sekarang. Hendaklah menganggap yang lain lebih utama dari dirinya. Rasanya bukan seperti itu dunia kita sekarang. Tapi di tengah situasi seperti ini, Paulus justru bicara, mari perhatikan. Siapakah yang di dalam hidupnya tidak cari kepentingan sendiri? Siapa yang di dalam hidupnya tidak merasa dirinya paling utama? Siapa yang di dalam diri hidupnya tidak fokus sama dirinya? Itulah Yesus. Kerendahan hati Kristus muncul mulai dari ayat yang kelima. Itu yang kita baca tadi. Coba lihat ya. Jadi Paulus tidak hanya bicara teori, jangan mencari kepentingan, jangan fokus sama diri, jangan sombong. Tapi Paulus kasih teladan. Dan itulah yang kita pelajari pagi ini. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan.
yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Harusnya kalau kita pengikut Yesus, kita harusnya memiliki karakter seperti Kristus. Menarik sebenarnya menggunakan istilah, kalau Bapak Ibu memperhatikan, ini sedikit agak teknis. Di dalam bahasa aslinya sebenarnya cuma satu kata. Tapi bahasa Indonesia menerjemahkannya sampai dua kata. Pikiran dan perasaan. Jadi kalau saya perhatikan karakter itu apa ya? Karakter itu bukan hanya mencakup pikiran, tapi juga perasaan. Bukan hanya perasaan, tapi juga pikiran. Karena kalau kita lihat dalam bahasa aslinya, ini dalam beberapa terjemahan bahasa Inggris, itu cuma dipakai satu kata. Ada yang pakai attitude, ada yang pakai kata mind, ada yang pakai kata mindset. Nah, tergantung terjemahan Alkitabnya. Hendaklah dalam hidupmu kamu punya karakter seperti Kristus. Mencakup pikiranmu kayak Kristus. Perasaanmu kayak Kristus. Bagaimana kita melihat teladan Yesus? Teladan yang sangat luar biasa, kerendahan hati. Di mana kita perhatikan di dalam inkarnasi. Waktu Allah jadi manusia. Saudara ingat itu? Allah jadi manusia. Seorang teolog bernama Marvadon, dia bilang, bisa nggak saudara bayangkan pencipta jadi ciptaan? Itu benar-benar kerendahan hati. Lalu dia kasih contoh begini. Bayangkan ya. Bayangkan kalau pembuat sepatu jadi sepatu. Itu kira-kira gambaran inkarnasi. This is what happened. Imagine if the shoemaker would become a shoe. Wow. Yesus yang datang di dalam Natal yang kita rayakan. Teladan kerendahan hati yang luar biasa. Makanya kayak Paulus ngomong begini. Yesusmu rendah hati. Kamu kok konflik melulu. Gitu ya. Kamu kok sibuk sama dirimu? Katanya mirip Yesus. Harusnya kalau mirip Yesus, kamu lihat pikiranmu sama kayak Kristus, perasaanmu sama kayak Kristus. Dan itu yang kita perhatikan. Ketika dia jadi manusia, Bapak Ibu Saudara, ini adalah siklus hidup Yesus ya. Kalau kita perhatikan, saya waktu dapat gambar ini menarik. Mulai dari apa? Mulai dari dia lahir, dia bertumbuh dewasa jadi anak-anak, dia memikul salib, dia disalibkan sampai dia bangkit. Sebenarnya seluruh hidup Yesus menunjukkan kepada kita kerendahan hatinya. Tapi ada yang menarik saudara, karena justru di dalam situasi yang Paulus soroti, Paulus fokus kepada kematian Kristus di kayu salib. Coba saudara lihat sebentar ayat-ayatnya ya. Saya coba tuliskan buat kita di depan. Pertama, coba lihat ayat 6. Tadi kan ayat 5 ya. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia menyerahkan haknya untuk orang lain. Saudara mau rendah hati? Mau ikut Yesus? Nah ini belajar seperti ini. Belajar menyerahkan hak kita untuk orang lain. Makanya sebenarnya gini ya. Kalau saudara ditawarin pelayanan, itu kan sebenarnya kesempatan saudara untuk belajar menyerahkan hak saudara untuk melayani orang lain. Saya suka mikir gitu ya. Sebenarnya kan saya bisa tidur-tidur aja dong di rumah. Tapi kalau saya menjadi pelayan, berarti hak saya untuk tidur itu saya serahkan untuk melayani orang lain. Saya ikut tim besuk, saya ikut tim pelawatan, mungkin saya ikut pelayanan. Jadi saudara, Yesus tidak memakai haknya untuk dirinya, dia bahkan memberi bagi orang lain. Kita seperti itu enggak ya? Kadang-kadang ada yang bilang, Pak, kok Kristen ini ngajarin kita jadi lemah banget ya? Ini dunia keras Pak, harus fighting. Nah fightingnya ini nih. Teladan Yesus kerendahan hati bukan teladan merasa diri segala-galanya. Tapi perhatikan saudara, dia bahkan menjadi yang paling rendah agar orang lain mendapat lebih banyak.
melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Jadi Allah jadi manusia aja udah rendah banget tuh. Lalu dalam keadaan sebagai manusia dia tidak ambil saya raja, tidak. Dia ambil status yang paling rendah, kata Paulus, sebagai hamba, menjadi sama dengan manusia. Dan bukan hanya itu, ini benar-benar kerendahan hati yang di pikirannya ada orang lain, bukan dirinya. Ingat ya, kalau tadi Titi Riri fokusnya diri, maka kerendahan hati sejati memikirkan orang lain. Maka saudara bisa memperhatikan dia taat penuh berapapun harga yang harus dibayar. Jadi kerendahan hati juga ada konsekuensinya. Oh ada. Maka perhatikan, taat sampai mati. Saudara, waktu merenungkan akan ini kita baru saja melewati Jumat Agung dan Paskah. Gambar-gambar ini memenuhi pemikiran kita. Tapi waktu saya merenungkan teks ini, saya sadar ini bukan cuma gambaran penderitaan, tapi ini gambaran kerendahan hati. Coba pagi ini pakai lensa baru ya. Ini gambaran kerendahan hati. Bahkan Paulus mengutip, dia bahkan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Tapi ini untuk apa? Saudara, ada orang sok rendah hati ya. Supaya apa? Supaya dipuji. Kita tuh paling, ya manusia berdosa itu gak usah diajarin bikin dosa ya. Kita udah S3 semua dalam dosa kayaknya. Kadang-kadang kan kalau di pelayanan gitu ya. Nanti kamu ya yang, anggaplah sorry ya, saya gak menyinggung siapa-siapa. Ini cuma contoh aja ya. Nanti kamu ya yang song leader ya. Oh jangan saya dong. Rendah hati kan, jangan saya. Kamu lah, jangan saya. Kamu lah, jangan saya. Dalam hati, aduh paksa terus dong. Kalau langsung bilang iya kan nanti rasanya gimana ya. Jadi kayaknya bisa jadi saudara, banyak orang rendah hati papan loncat. Makin dia rendah, puing, naiknya makin tinggi kan. Jangan saya deh, jangan saya deh, paksa terus dong. Jangan saya deh. Akhirnya, aduh saya mainnya biasa aja, saya mimpinya biasa aja, jangan saya. Tapi kamu ya udah deh. Begitu mimpin, katanya nggak bisa mimpin, tadi bagus banget. Coba dulu. Saudara bisa gitu ya? Oh, banyak kerendahan hati palsu loh. Saya juga sadar ya, kadang-kadang kita mau dipuji kan. Apa yang paling kita tunggu setelah pelayanan? Dipuja-puji kan? Ya, bagus tadi Pak khotbahnya ya. Puji diri, haleluya. Maka belajar kerendahan hati sejati bukan untuk cari pujian manusia. Perhatikan teks ini berkata, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Saudara dan saya banyak kali kita mau ditinggikan. Tapi jalan untuk ditinggikan adalah belajar merendahkan diri seperti Kristus. Betapa gampangnya. Mungkin bahkan kita memperalat pelayanan untuk meninggikan diri kita. Perhatikan ayat 9, 10 dan 11, 3 ayat terakhir ya. Saya lagi mikir ya, kerendahan hati Yesus itu bukan demi dirinya, tapi demi kita umat manusia. Coba lihat ya. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Kenapa Allah meninggikan dia? Yesus tidak mencari ditinggikan Allah dalam pengertian bahwa dia merendahkan diri. Tapi karena dia merendahkan diri, maka Allah meninggikan dia, mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Maka kalau saudara dan saya pagi ini mau belajar rendah hati, ya, mau membiasakan rendah hati, mari mulai dari diri kita, ya. Pagi ini paling tidak kita lihat teladan Yesus. Kerendahan hati menempatkan orang lain lebih utama daripada diri sendiri. Dan secara sederhana, ini juga bicara kerelaan berkorban. Berkorban waktu, pikiran, tenaga, perasaan. Bayangkan kalau ada hamba Tuhan tidak rendah hati.
Bayangkan kalau ada pengurus majelis tidak rendah hati. Bayangkan kalau ada aktivis tidak rendah hati. Dan bayangkan kalau ada orang Kristen ngakunya kenal Yesus tapi tidak rendah hati. Maka jadi apa? Gereja Tuhan. Maka pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan saudara dan saya? Di mana kita mulai rendah hati? Saudara, mulai di rumah kita masing-masing lah ya. Belajar rendah hati kan? Suami sama istri, anak sama mertua, menantu gitu ya. Kadang-kadang memang sulit ya, nggak usah bicara di luar rumah dulu. Kalau kita seperti Kristus, mulai di mana? Mulai di dalam rumah sendiri, saudara. Belajar bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Dalam pergumulan hidup yang berat seringkali sulit untuk rendah hati. Tapi pagi ini kita belajar, dalam pergumulan penderitaan hidup kita perlu rendah hati seperti Kristus. Belajar mengakui kalau kita memang lemah. Orang yang rendah hati sebenarnya dalam konsep, kalau kita perhatikan, belajar mengakui kelemahan kita, ketidaklayakan kita di hadapan Tuhan. Tapi juga sebenarnya tidak menyerah dengan keadaan. Saudara lihat Yesus, taat sampai mati. Saya dulu dalam pelayanan remaja, ada adik-adik jadi pengurus. Terus saya bilang gitu, ayolah kita pelayanan mesti giat ya. Saya bilang, teladan kita siapa? Yesus. Yesus taat sampai mati. Jadi kalau ada yang datang, aduh kak, aku capek, saya ingetin, belum mati kan. Yesus sampai mati. Ayo, masih capek, ayo mulai lagi, pelayanan lagi. Terus datang lagi, aduh kak, papa mama gue gak ngerti gue pelayanan, dipikir gue pergi kemana, aduh gue disalah mengerti, aduh gue gak tahu mesti ngapain kak. Baru disalah mengerti, belum mati ya, ayo pelayanan lagi. Aduh kak, habis duit pelayanan, belum mati, ayo pelayanan lagi. Kakak boleh komplain gak? Boleh, asal sudah mati boleh komplain. Kak aku mati, terus dia, oh Yesus juga mati, pas. Banyak kali kita suka cepat menyerah dengan keadaan. Yesus taat sampai mati. Kerendahan hati di dalamnya mencakup fokus kita kepada Allah, fokus kita penyerahan kepada Allah, tapi juga terus berjuang mengutamakan orang lain. Kadang-kadang tidak mudah, saudara. Belajar untuk mengutamakan orang lain, belajar untuk menjadikan orang lain fokus dalam hidup kita, belajar untuk melayani orang lain, tidak terus menuntut dilayani. Kalau saudara sedang studi, maka praktekkan kerendahan hati itu dalam studi ya. Anak sekarang jangan mudah menyerah ya. Ini yang lagi sekolah, yang lagi kuliah gitu ya. Kadang-kadang udah nyerah, aduh kak males banget, kuliahnya susah banget, aduh pingin deh bunuh dosennya. Ya, jangan. Kadang generasi ini katanya suka cepat menyerah ya. Aduh udah susah nih, cuman mager main game gitu ya. Ayo jangan menyerah, kita belajar dari Kristus. Dia punya kerendahan hati yang berserah tapi juga berjuang, taat sampai mati. Kalau saudara juga di dalam pergaulan, maka belajar rendah hati. Saudara, ini bukan berarti kita dipermainkan orang ya. Beda antara rendah hati sama bodoh. Ya, ada orang, iya pak, karena saya rendah hati saya dibodoh-bodohin. Nah, kamu goblok. Beda itu. Orang yang rendah hati juga bisa berpikir dengan baik gitu ya. Kalau tiap hari orang itu datang minjem duit, kan bapak bilang harus mengutamakan yang lain dari kita. Jadi saya kasih terus gitu ya. Akhirnya dia nggak kerja, kita yang kerja, terus dia yang disupport terus. Ya nggak begitu juga caranya. Belajar untuk menolong orang di dalam pergumulan mereka, tapi tidak membuat mereka bergantung sama kita. Kerendahan hati itu bukan berarti mengutamakan orang lain terus kita jadi tidak punya kehidupan. Tetapi di dalamnya kesediaan untuk menolong itu yang harusnya kita miliki. Supaya akhirnya apapun situasinya kita bisa menolong di mana perlu. Kita mesti juga bisa menarik diri ketika kita harus lihat ini udah gak bisa ditolong nih. Tapi kita butuh kerendahan hati, saudara. Termasuk juga dalam pekerjaan kita ya. Belajar untuk rendah hati, mengutamakan orang lain.
Saya pikir kadang nggak mudah. Ada yang bilang, Pak, itu cuma berlaku di pelayanan. Enggak juga, di pekerjaan kalau saudara juga bisa melakukan dengan baik. Saya pikir itu jadi bagian yang penting, saudara juga akan dikenang orang. Coba kalau di kantor Bapak Ibu yang masih aktif bekerja dikenal sebagai apa? Kadang-kadang ada yang seneng ya, saya ketemu beberapa orang. Iya Pak, di sini semua takut sama saya Pak, saya yang paling cerewet. Ih, kok bangga ya? Coba saudara seneng orang mengenang nih, oh itu dia, kalau dia tuh serem banget dah. Tuh suka kalau di beberapa gereja tuh orang kantor gereja tuh. Sorry ya, bukan di sini kali ya. Ada orang di kantor gereja yang gitu, udah deh kalau urusannya sama dia, serem, semua takut ya. Terus kita bangga gitu. Orang mengenang kita bukan, harusnya kan orang mengenang kita, dia tuh kalau diminta tolong, cepet banget loh. Bantunya juga bantu dengan sepenuh hati, nggak ngedumel. Itu kan harusnya yang kelihatan ya. Orang Kristen kan harusnya dikenangnya begitu. Dia kayak Yesus banget deh, harusnya gitu kan. Atau begitu orang lihat, setan kalah sama dia. Waduh saudara, saya kadang-kadang mikir ini kita karakternya siapa sebenarnya ya. Nah termasuk ini nih ya, dalam rumah tangga. Ayo praktek dulu di rumah tangga masing-masing, udah rendah hati nggak? Banyak suami istri di dalam hidup bukan rendah hati, kayak saing-saingan, bahkan kompetisi. Saya ketemu beberapa kasus lalu konseling dengan hamba Tuhan bilang, terus suaminya bilang gitu, iya nih saya padahal udah cukup coba ini ya, lagi berantem ya, saya lagi begini-begini, saya udah bilang sama dia. Terus waktu saya konseling istrinya, saya tanya, kenapa kamu begitu ke suami saya? Oh biar dia rasa Pak. Emang dia aja yang sakit? Saya juga. Terus sampai saya bingung, jadi udah berapa nol sekarang Bu skornya? Apa hidup itu? Kalau saya disakiti, saya akan sakiti kamu kembali. Itukah Kristen? Oh biar dia rasa Pak, kalau enggak dia nggak pernah belajar. Ya saudara juga lagi nggak belajar apa-apa, kok ngarepin orang lain belajar? Belajar rendah hati. Tapi saya kalau rendah hati Pak, saya diinjek-injek, saya keset kaki. Lah jangan bodoh juga rendah hatinya gitu ya. Kadang-kadang masalahnya saudara mesti berhikmat di dalam anugerah Tuhan. Nanti minggu depan kita belajar lagi kesabaran, kesetiaan. Semua kayaknya kalau saudara sudah bilang, aduh Pak khotbahnya bagus banget tapi susah banget diterapkannya, sudah. Bulan ini akan berlalu, bulan saya susah seperti Kristus. Padahal semua temanya bulan ini seperti Kristus. Karakternya seperti Kristus. Waktu dia di kayu salib, dia lahir, dia menunjukkan kerendahan hati. Saya mau belajar. Saya mau belajar mengutamakan yang lain lebih utama dari diri saya. Mengutamakan pasangan saya, mengutamakan anak-anak saya. Di rumah bukan sedang perang, berapa skornya. Saya kalau diginiin saya bales lagi. Dan kadang-kadang pembalasan kita kan lebih parah ya. Itulah manusia kan. Saya baru ngerti saudara waktu belajar firman Tuhan itu ya. Saudara ingat ya, ada perintah, ada hukum itu ya. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Saudara rasa itu ini ya, serem ya. Serem amat Pak, masa mata ganti mata, gigi ganti gigi. Ternyata itu hukum keadilan saudara. Kenapa? Itu hukum untuk membatasi kemanusiaan kita yang tukang dendam. Saya kasih contoh. Kalau kaki kita diinjek, orang itu nginjek kita nggak sengaja, kita sukanya apa? Kalau manusia, gue injek balik kakimu, kaki mamamu, kaki bapakmu, kaki anakmu, itulah manusia. Kita tuh maunya membalas dendam lebih lagi dari yang kita alami. Makanya Alkitab kasih tahu, kalau mata yang rusak gantinya mata, cukup. Jangan gile mataku rusak, aku rusakin matamu, kepalamu, kakimu. Nangkep maksudnya? Jadi ternyata hukum itu nggak kejam, itu justru membatasi. Itu namanya retaliation law, hukum pembatasan. Kenapa? Karena Tuhan sudah tahu natur kita maunya ngebales lebih kejam. Maka hari ini Tuhan menantang kita. Maukah engkau belajar rendah hati? Aduh Pak, masih sulit. Nggak apa-apa. Mungkin ini buat kita bukan cuma sulit ya. Bahasa Inggrisnya sulit. Saking susahnya saudara. Kenapa? Natur berdosa kita bukan natur yang mau rendah hati. Tapi ingat, waktu saudara di dalam Yesus, rohnya diberikan diam di dalam kita, maka Roh Kudus memampukan kita
makin seperti Kristus. Masih ingat buah roh? Kasih, sukacita, damai sejahtera. Saya melihat ini kerendahan hati. Itu bukan buahnya si Alex. Alex ini buahnya adalah selfish, focus on self. Tapi ketika Roh Kudus diam di dalam saya, menolong saya belajar rendah hati, meniru Kristus. Khotbahnya selesai di sini, saudara. Tapi pertarungan sesungguhnya untuk rendah hati waktu saudara keluar dari gereja ini. Maukah kita hidup makin mirip Kristus? Supaya waktu orang lihat kita, yes, ini murid Yesus. Amin. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Tolong kami sekali lagi, bukan cuma jadi pendengar firman yang setia, mampukan kami jadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam hidup kami, di dalam keseharian kami. Bukan meniru dunia yang maunya fokus pada diri, maunya membalas dendam, maunya mengutamakan diri. Tapi kami belajar mengutamakan Tuhan dan pekerjaan-Mu, dan juga mengutamakan orang lain di dalam hidup kami. Mulai dari keluarga kami masing-masing. Kami tidak menjadi orang-orang yang menekan orang lain, sombong, membuat diri kami merasa lebih utama. Kamilah segala-galanya. Tapi belajar untuk mengutamakan orang lain, termasuk di dalam rumah tangga kami. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kami mohon terus Roh-Mu yang kudus, yang bekerja di dalam kami, menolong kami pada akhirnya. Bukan hanya jadi pendengar firman, tapi jadi pelaku-pelaku firman. Jadikanlah kerendahan hati ini sebuah tindakan yang berujung kepada kebiasaan dan akhirnya menjadi karakter yang melekat. Supaya waktu orang melihat hidup kami, mereka bukan melihat kami, tapi melihat Kristus yang hidup di dalam kami. Kami bersyukur. Tolong kami bukan cuma jadi pendengar, tapi jadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.